Di tengah ketidakpastian ekonomi global, suara para ahli menjadi kompas penting bagi kebijakan negara. Baru-baru ini, Aliansi Ekonom Indonesia bertemu pemerintah, membawa 7 desakan darurat ekonomi yang menuntut tindakan nyata. Mari kita bedah satu persatu 7 desakan ini dan lihat bagaimana pemerintah meresponsnya. Desakan pertama AII adalah memperbaiki misalokasi anggaran negara, sebuah isu yang telah lama menjadi perhatian publik dan para pengamat kebijakan. Setiap tahun, triliunan rupiah dialokasikan, namun seringkali tidak tepat sasaran. Banyak anggaran justru terserap untuk program-program yang kurang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Para ekonom menyoroti kecenderungan anggaran diarahkan ke program populis, yang memang menarik secara politis, namun seringkali mengorbankan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Padahal, kedua sektor ini adalah pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan masyarakat yang sehat. Ketika anggaran lebih banyak digunakan untuk proyek-proyek jangka pendek, manfaat jangka panjang untuk rakyat menjadi terabaikan. Anggaran untuk guru, fasilitas sekolah, dan tenaga medis seringkali minim, padahal mereka adalah fondasi masa depan bangsa. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan buku, alat peraga, bahkan ruang kelas yang layak. Di sisi lain, rumah sakit dan puskesmas kekurangan tenaga medis dan peralatan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal. Kondisi ini memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat kemajuan bangsa. AEI menegaskan bahwa anggaran harus dialokasikan secara proporsional, dengan fokus pada pembangunan jangka panjang, bukan sekadar agenda sesaat yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Perencanaan anggaran yang matang dan berbasis data sangat penting agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan para ahli dan masyarakat dalam proses perencanaan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. Pengalihan dana dari program tidak esensial ke sektor produktif adalah langkah awal yang harus diambil. Sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengurangi pemborosan pada program yang kurang prioritas, negara dapat mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja baru. Setiap rupiah anggaran adalah uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan demi kemakmuran bersama. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Masyarakat berhak tahu kemana uang mereka digunakan, dan pemerintah wajib memastikan tidak ada dana yang disalahgunakan. Ini adalah pertaruhan besar untuk masa depan Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera. Dengan anggaran yang dikelola secara bijak, generasi muda akan tumbuh dengan pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, dan peluang yang lebih luas untuk meraih cita-cita. Inilah saatnya kita bersama-sama memperjuangkan perubahan demi Indonesia yang lebih baik. Poin kedua, kembalikan independensi institusi vital seperti Bank Indonesia, BPS, BPK, DPR, dan KPK. Institusi-institusi ini adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi dan tata kelola negara yang sehat. Tanpa independensi, mereka rentan terhadap intervensi politik dan kepentingan sempit yang bisa menggerus kepercayaan masyarakat. Institusi-institusi ini adalah penjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Mereka memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kelompok tertentu. Setiap keputusan yang dihasilkan harus didasarkan pada data, analisis, dan pertimbangan yang objektif, bukan tekanan dari luar. Bank Indonesia misalnya harus benar-benar bebas dari tekanan politik agar kebijakan moneter tetap stabil dan kredibel. Jika independensi ini terganggu, inflasi bisa melonjak, nilai tukar rupiah bisa melemah, dan ekonomi nasional menjadi tidak menentu. Kepercayaan investor dan pelaku usaha pun akan menurun. Data BPS harus jujur, tanpa manipulasi demi citra pemerintah. Data yang akurat adalah fondasi perumusan kebijakan yang efektif. Jika data dimanipulasi, maka kebijakan yang diambil pun akan salah arah dan merugikan masyarakat luas. BPK, DPR, dan KPK harus menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi. Mereka harus berani mengungkap penyimpangan, menindak pelanggaran, dan menjaga integritas lembaga negara. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Pelemahan institusi membuka pintu korupsi dan merusak fondasi negara. Jika institusi tidak lagi independen,
maka praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin merajalela. Akibatnya, keadilan dan kesejahteraan rakyat terancam. Kepercayaan publik adalah aset utama. Tanpa itu, pembangunan rapuh. Masyarakat harus yakin bahwa institusi negara bekerja untuk kepentingan mereka, bukan untuk elit tertentu. Hanya dengan kepercayaan, partisipasi publik, dan dukungan terhadap kebijakan bisa terjaga. Profesionalisme dan transparansi institusi adalah kunci kemajuan ekonomi. Dengan institusi yang independen, profesional, dan transparan, Indonesia bisa membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat global. Desakan ketiga, hentikan dominasi negara yang menghambat ekonomi lokal. Peran BUMN dan entitas terafiliasi negara sering menciptakan persaingan tidak sehat, menyingkirkan pelaku usaha kecil. Dominasi ini menurunkan inovasi dan efisiensi, merugikan konsumen dan ekonomi nasional. Negara seharusnya jadi regulator, bukan pemain utama yang mematikan kompetisi. Pemerintah perlu meninjau ulang keterlibatan BUMN di sektor yang bisa dijalankan swasta. Beri ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh dan berinovasi. Desakan keempat, deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan reformasi birokrasi. Birokrasi rumit dan regulasi berlebihan menghambat pertumbuhan ekonomi. Aturan diskriminatif sering menguntungkan pemain besar, menyulitkan usaha kecil. Penyederhanaan izin dan digitalisasi proses perizinan harus dipercepat. Penegakan hukum di sektor ekstraktif dan pemberantasan usaha ilegal sangat penting. Ekosistem bisnis yang efisien dan transparan akan mendorong lebih banyak wirausaha. Kepastian hukum dan birokrasi yang melayani adalah kunci. Ketimpangan ekonomi adalah bom waktu yang mengancam stabilitas sosial dan masa depan bangsa. Jika dibiarkan, jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin lebar, memicu keresahan dan menghambat kemajuan. Karena itu, kebijakan anti ketimpangan harus menjadi prioritas utama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Integrasi program bantuan sosial dan sistem data terpadu sangat penting agar setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara lebih efisien, menghindari tumpang tindih, dan memastikan tidak ada yang terlewatkan. Perlindungan sosial adaptif harus mampu merespons berbagai guncangan ekonomi, seperti pandemi, krisis harga pangan, atau bencana alam. Bantuan yang cepat dan tepat sasaran akan membantu masyarakat bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Selain itu, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional perlu didukung agar bisa naik kelas. Bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan harus terus diperluas. Konversi subsidi energi menjadi bantuan tunai langsung adalah langkah strategis. Dengan cara ini, dana negara bisa lebih tepat sasaran, langsung membantu masyarakat miskin, dan mengurangi ketimpangan secara nyata. Di sisi lain, pemberantasan judi online lintas negara juga sangat penting. Judi online seringkali menjebak masyarakat rentan dalam lingkaran kemiskinan baru. Penegakan hukum yang tegas dan kerjasama internasional harus diperkuat untuk melindungi mereka. Semua kebijakan anti ketimpangan harus konkret, terukur, dan terintegrasi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar dampaknya terasa luas dan berkelanjutan. Distribusi ekonomi yang adil bukan hanya cita-cita, tapi fondasi utama bagi stabilitas nasional dan masa depan yang lebih sejahtera untuk semua. Desakan keenam, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis. Kebijakan harus lahir dari kajian mendalam, bukan dorongan politik sesaat. Setiap usulan harus melalui analisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara objektif. Program populis harus dikaji matang, bukan sekadar janji kampanye. Data dan riset harus jadi panglima dalam pengambilan keputusan. Investasi dalam riset dan penguatan kapasitas analisis birokrasi sangat penting. Hanya dengan kebijakan berbasis bukti, masalah nyata bisa dipecahkan. Desakan ketujuh, tingkatkan kualitas institusi dan bangun kepercayaan publik. Institusi yang sehat, transparan, dan akuntabel adalah fondasi kemajuan ekonomi. Demokrasi yang kuat memastikan check and balances berjalan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Praktik konflik kepentingan dan perburuan rente harus diberantas. Penegakan aturan, pembatasan rangkap jabatan,
dan pengawasan lelang proyek sangat penting. Kepercayaan publik dibangun dari keteladanan pemimpin dan integritas institusi. Tanpa kepercayaan, negara kehilangan modal sosial terpentingnya. 7 desakan AI adalah cermin besar bagi pemerintah. Diagnosis jujur demi masa depan ekonomi. Pemerintah, melalui Luhut Binsar Panjaitan, menunjukkan keterbukaan dan menjanjikan langkah konkret, terutama dalam deregulasi dan pelibatan ahli. Ini sinyal positif, tapi baru permulaan. Implementasi ketujuh desakan masih penuh tantangan. Dialog produktif seperti ini harus terus dipupuk sebagai oksigen demokrasi. Semoga ini jadi awal tradisi baru dialog kebijakan yang lebih terbuka dan membawa Indonesia menuju ekonomi yang kuat, adil, dan sejahtera.